and I think to myself, what a wonderful world. Good to just hear what she has to say, at least this one time. You mind if we ask you some questions? Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Kali ini kita akan membahas salah satu film yang banyak kalian request, berjudul The Jester. Film ini akan menceritakan tentang badut psikopat yang dikenal sebagai The Jester, meneror penduduk kota kecil pada malam Halloween. Dan biar kalian lebih paham, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Film berlatar pada malam Halloween. Di sini kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama John yang sedang berjalan di keheningan malam. Di tengah perjalanan, John melihat ada seorang anak kecil yang sedang memperhatikannya. Namun John tidak menghiraukan anak itu dan terus lanjut berjalan. Hingga sampailah dia di sebuah jembatan. Lagi-lagi dia melihat anak kecil yang tadi. Namun ketika dia memejamkan mata, tiba-tiba anak itu menghilang. Dan diketahui ternyata bocah itu adalah putri John yang bernama Emma. Info sedikit nih, Emma sebenarnya udah dewasa. Dan yang dilihat John tadi adalah Emma ketika dia masih kecil. Dengan perasaan gugup, John memberanikan diri untuk menelpon Emma. Oh my God, you picked up. What do you want? I know I screwed up, honey. And I just want to say I'm sorry. What the hell is wrong with you? I am trying to apologize. I am trying to fix this mistake. Terdengar dari percakapannya, hubungan John dan Emma ini sepertinya kurang baik. Di sini John meminta maaf atas kekacauan yang sudah dia buat terhadap keluarganya. Dan di sini dia ingin memperbaiki semuanya. Namun sayangnya Emma yang sudah terlanjur kecewa memilih untuk mematikan telepon tersebut. Lalu tiba-tiba sosok The Jester muncul di belakang John. Di sini John terus berkata kalau selama ini dia sudah berusaha sebisa mungkin untuk memperbaiki hubungan dengan putrinya. Tapi semua itu percuma saja. Lalu kemudian The Jester memasang tali di leher John. Dan ketika dia menarik dasinya, secara otomatis tali di leher John juga ikut tertarik. Dan alhasil, John tewas tergantung. Lalu scene berpindah ke lokasi pemakaman John. Di sini terlihat Emma juga hadir di sana. Kita juga diperlihatkan dengan wanita bernama Jocelyn. Diketahui Jocelyn ini juga merupakan anak si John, namun dari istrinya yang sekarang. Ya, bisa dibilang si Jocelyn ini adalah saudara tiri dari si Emma. Jadi semenjak John cerai sama istri pertamanya, dia pun nikah lagi dan memiliki anak yang bernama Jocelyn. Itulah alasan Emma dan ibunya sangat membenci John, karena John telah meninggalkan dan menelantarkan mereka berdua hanya untuk menikah dengan wanita lain. Setelah itu Emma menghubungi ibunya untuk memberitahu kalau pemakaman John telah selesai. Namun dari percakapannya terdengar Emma dan sang ibunya ini sebenarnya tidak begitu peduli dengan kematian John. Lalu dari arah kejauhan Emma melihat ada sesosok badut dengan kostum aneh sedang joget-joget di depan makam John. Tapi di sini Emma tidak terlalu memperdulikannya dan langsung pergi dari sana. Singkat cerita, pada malam harinya Jocelyn mengajak Emma untuk bertemu di sebuah restoran. Sebenarnya ini pertama kalinya mereka bertemu, makanya kelihatan agak canggung. Dan mereka bingung bagaimana cara membuka topik obrolan. Diketahui semenjak ditinggal oleh John, Emma dan ibunya memang tidak pernah lagi berhubungan dengan John. Dan selang 2 tahun kemudian mereka mendapat kabar kalau John sudah menikah lagi dan memiliki seorang putri, yaitu si Jocelyn. Seiring berjalannya waktu, lama-kelamaan obrolan mereka mulai mencair, apalagi ditemani alkohol. Namun hingga akhirnya Jocelyn memberikan foto John bersama Emma ketika masih kecil. Jocelyn berkata kalau foto ini ditemukan di kantong baju John ketika polisi menemukan jasadnya. Foto itu pun kembali mengingatkan Emma dengan kenangan buruk yang pernah dilakukan John terhadap dirinya dan ibunya. Di sini situasi pun kembali menjadi canggung.
Lalu Emma mengutarakan semua kekesalannya terhadap John. Hingga akhirnya dia meninggalkan tempat itu. Di jalan, Emma bertemu dengan Jester yang ingin menunjukkan skill sulapnya. Namun Emma yang lagi nggak mood memilih untuk mengabaikannya. Namun anehnya, sekeras apapun Emma menghindar, Jester selalu saja muncul di hadapannya. Emma yang ketakutan akhirnya menghindar masuk ke dalam sebuah toko. Entry door. Sementara itu, Jester terus keliling di sekitar kota. Dia pun bertemu dengan dua anak yang sedang mengambil permen di rumah seseorang. Salah satu anak itu pun mendekati Jester dan dia meminta permen kepadanya. Jester pun kembali memainkan trik sulapnya dengan memunculkan permen di belakang telinga anak tersebut. Namun anak yang satu lagi malah menghina Jester dengan berkata kalau itu adalah trik murahan. Karena hal itu, Jester pun kembali menunjukkan trik yang membuat anak itu ketakutan. I said stop it! He's back! Help me! Help me! Sementara itu, Jocelyn yang berada di rumah didatangi oleh teman-temannya yang bernama Madison, Alexis, dan Liam. Mereka ingin mengajak Jocelyn untuk pergi ke festival Halloween. Kita kembali lagi ke Emma. Dia pun keluar dari toko itu dengan membeli sebotol minuman. Ketika di perjalanan, lagi-lagi dia bertemu dengan Jester. Karena sudah lelah selalu diikuti, akhirnya Emma mau melihat permainan sulap dari Jester. Jester pun menyuruh Emma untuk memilih salah satu kartu, dan nanti dia akan menebaknya. Merasa trik tersebut sangat membosankan, akhirnya Emma meninggalkan Jester. Tapi Jester terus mengikuti Emma, sampai membuatnya kesal. Kemudian Jester mengambil pecahan botol tersebut. Di sini Emma baru sadar kalau Jester adalah badut yang pernah dia lihat menari-nari di depan makam John. Lalu tiba-tiba, Emma pun dibuat syok ketika melihat Jester memotong lehernya sendiri. Tapi dia tambah dibuat kaget ketika melihat Jester yang kembali hidup. Emma yang ketakutan langsung berlari dan kembali ke toko yang tadi dia datangi. Kepada penjaga toko, Emma pun menceritakan apa yang baru saja dia lihat. Namun penjaga toko menganggap si Emma ini sedang mabuk akibat minuman yang dia beli tadi. Tidak lama kemudian si penjaga toko memanggil polisi untuk memperjelas apa yang terjadi kepada Emma. Emma pun menceritakan semuanya, kalau tadi ada seseorang yang melakukan bunuh diri di hadapannya. Lalu kemudian orang itu hidup lagi. Polisi pun bertanya apakah Emma ingat dengan ciri-ciri orang tersebut. Emma berkata orang itu menggunakan topeng dengan kostum berwarna oranye. Mendengar penjelasan Emma, pihak polisi pun hanya bisa tertawa. Mereka menganggap Emma baru saja dijailin sama orang yang lagi ngerayain Halloween. Lalu tidak lama kemudian, ada seseorang yang masuk ke dalam toko tersebut. Dan ternyata dia adalah The Jester. Di sini Jester kembali mengeluarkan tingkah konyolnya, yang membuat polisi ini jengkel dan mengusirnya dari sana. Namun tiba-tiba Jester muncul lagi di belakang Emma. Dia pun kembali menunjukkan skill sulapnya di depan kedua polisi itu, dengan memindahkan borgol ke tangan mereka. All right, buddy. Lalu menggunakan topinya, Jester menghilangkan kepala dari salah satu polisi itu. Dengan cepat Emma segera kabur dari sana. Sementara kedua polisi tadi tewas dibunuh Jester. Kita kembali ke rombongan Jocelyn yang sudah berada di festival. Di sana Jocelyn melihat kehadiran John. Tentu saja kejadian itu membuat Jocelyn hanya bisa terdiam. Tidak hanya itu, Jocelyn juga melihat dirinya ketika masih kecil yang sedang berbicara dengan John. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba Jester muncul di hadapan teman Jocelyn yang bernama Liam. Lagi-lagi si Jester ingin menunjukkan skill sulapnya. Jester pun membalik 3 gelas kemudian mengacaknya. Gelas pertama berisi benda yang tadi dia acak. Pas dia membuka gelas kedua,
ternyata berisi tumpukan gigi, yang ternyata itu gigi milik Liam. Lalu dia pun membuka gelas yang ketiga, dan isinya 2 bola mata, yang dimana mata tersebut juga milik Liam. Melihat kejadian itu, Alexis dan Madison sangat kaget. Di sini Alexis berusaha memanggil Jocelyn yang masih melamun. Lalu tiba-tiba Jester berdiri di belakangnya dan mematahkan kaki Alexis. Jester juga mencekik Madison sampai tidak bisa bernafas. Di sini Jocelyn terus memohon agar Jester melepaskan teman-temannya, dan dia berjanji mau melakukan apa saja yang Jester inginkan. Kemudian scene beralih lagi ke Emma. Di sini Emma mendapat telepon dari ibunya. Namun ternyata telepon tersebut adalah ulah dari si Jester. Di sini dia mencoba berkomunikasi dengan Emma melalui telepon tersebut, menggunakan suara ibunya Emma. What the fuck do you want with me? There's no way to talk to your mother. A little more smiling goes a long, long way. Jester berkata kalau Jocelyn hanya ingin berusaha dekat dengan si Emma, namun Emma malah mengabaikannya, dikarenakan kelakuan John di masa lalu. Jester juga menyampaikan seolah si Jocelyn ini sudah tewas. Kemudian Emma bertanya, apa yang sudah Jester lakukan terhadap Emma? Namun Jester menjawab, kenapa kau terlihat peduli kepada Jocelyn? Dan itu tidak seperti Emma yang dia kenal. Jester membebaskan Emma jika dia ingin pergi. Dan anggap saja Jocelyn ini adalah anggota keluarga yang tidak pernah dia kenal. Atau... We can keep playing. Namun Emma menjawab dia tidak akan pergi tanpa Jocelyn. Lalu Emma melihat John yang sedang berdiri di atas jembatan, tempat dia melakukan bunuh diri. Emma pun mendekatinya dan meminta John untuk tidak melakukan hal itu. Di sini John berkata kalau selama ini dia berusaha menghubungi Emma dan berbicara untuk memperbaiki hubungan mereka yang rusak. Namun Emma selalu mengabaikannya dan menyuruhnya untuk menjauh. Selama ini Emma tidak mau membuka hatinya. Dia selalu menggunakan amarah yang dia rasakan terhadap John hanya untuk menutup hatinya. Di sini John terus memojokkan Emma dan berkata kalau kematiannya adalah kesalahan dari Emma. Lalu tiba-tiba John memasangkan tali ke lehernya. Seketika tali itu menyeret Emma ke pinggir jembatan. Lalu Emma pun terjatuh dan berada di tempat yang berbeda. Di sini Emma bertemu dengan anak kecil yang mengaku kalau dia adalah si Jocelyn. Lalu Jocelyn berkata kalau dia adalah putri John yang sebenarnya. Sementara Emma bukanlah anak dari John. Di sini Emma terus berusaha meyakinkan dirinya kalau apa yang dia lihat itu tidak nyata. Lalu Emma melihat Jocelyn kecil menghampiri John, dan mereka masuk ke dalam sebuah bangunan. Emma yang penasaran pun mengikuti mereka. Di dalam Emma melihat John sedang menghias labu bersama Jocelyn. Kemudian John mendekati Emma, dan dia berkata kalau dia tidak membenci Emma. Hanya saja dia masih belum bisa menerima ketika memiliki Emma pada saat usia muda. Apa mungkin istri pertama John alias ibunya Emma hamil di luar nikah? Dan sepertinya waktu itu John belum siap menjadi seorang ayah. Di sini John mengakui kalau dia sudah membuat kesalahan karena meninggalkan Emma dan ibunya. Namun faktanya satu-satunya kesalahan John adalah pernah memiliki Emma. John berkata dulu dia belum bisa menemukan kebahagiaan, tapi sekarang dia sudah menjadi ayah yang baik. Namun itu terjadi kepada Jocelyn, sementara Emma tidak bisa menerima hal itu. Itulah alasan John meninggalkan Emma dan ibunya, karena dia ingin menemukan kebahagiaan yang belum John dapatkan sebelumnya. Setelah itu John menusukkan pisau ke arah tubuhnya. Lalu Jocelyn berubah menjadi dewasa, dan dia berkata kalau Emma sudah tidak memiliki kesempatan untuk bisa memperbaiki hubungannya dengan John. Bahkan Jocelyn terus menghasut Emma agar bunuh diri menggunakan pisau itu untuk menebus kesalahan Emma yang sudah membuat John bunuh diri karena rasa bersalahnya kepada Emma. Kemudian setelah memegang pisau itu, Jocelyn berkata kepada Emma untuk segera bangun. Lalu tiba-tiba, Emma, wake up. You're not real. Emma malah menusuk Jocelyn di dunia nyata. Dari tadi sebenarnya Jester telah mempermainkan pikiran Emma. Emma yang sangat marah langsung menyerang Jester dan menusukkan pisau berkali-kali ke tubuhnya. Di sini Emma akhirnya tahu siapa Jester yang sebenarnya. Dia adalah penyakit. Sekarang Emma sudah tidak takut lagi kepada Jester. Dia tidak peduli dengan apa yang akan dilakukan Jester kepadanya.
dan dia tidak akan lari lagi. Tapi dia meminta Jester untuk menjauhi Jocelyn. Melihat kepedulian Emma kepada Jocelyn yang begitu besar, akhirnya Jester pun pergi meninggalkan mereka. Singkat cerita, beberapa hari kemudian terlihat Emma mendatangi makam John. Di sini Emma menyesal karena malam itu dia tidak mau mendengarkan perkataan John, yang membuat John putus asa dan akhirnya bunuh diri. Tapi biarpun begitu, Emma sadar kalau itu bukan kesalahannya, dan dia tidak bisa terus menyalahkan dirinya karena John telah membuat pilihannya sendiri dengan cara tewas bunuh diri. Emma juga sadar kalau penyakit yang ada di diri John juga ada di dalam dirinya. Namun Emma tidak mau membuat pilihan yang sama seperti John. Sekarang dia masih berada di dunia ini dan akan membuat pilihannya sendiri. Emma juga sudah membuka hatinya dan berdamai dengan masa lalu. Dan film pun selesai. Seperti yang tadi Emma katakan kalau Jester sebenarnya adalah penyakit. Penyakit yang dimaksud kemungkinan rasa bersalah, amarah, dan kesedihan yang mencampur di dalam diri Emma, Jocelyn, maupun John. Jadi bisa disimpulkan kalau Jester sebenarnya tidak nyata. Dia hanya berada di dalam pikiran mereka. Makanya ketika Emma sudah berhasil berdamai dengan dirinya dan menerima keberadaan Jocelyn, Jester pun menghilang dan tidak pernah mengganggunya lagi. Kayaknya Jester ini seperti sebuah entitas yang muncul di pikiran seseorang ketika lagi stres atau banyak masalah. Bahkan kalau orang itu tidak bisa mengontrolnya, maka sosok entitas ini bisa menghasut orang tersebut untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Tapi jika kalian punya teori lain, bisa kalian share di komentar. Oke lah teman-teman, mungkin ini aja yang bisa kita bahas pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.